perusahaan cloud mining bernama iMine adalah salah satu daripada banyak perusahaan yang masih bertahan hingga hari ini dan masih berhasil mendapatkan Bitcoin dan mampu mengelola biaya operasional dengan baik sehingga mereka bisa tetap untung atau profit dalam menambang Bitcoin ya. Dan salah satu strateginya adalah mereka menggunakan green energy mining, tidak menggunakan sumber listrik dari batu bara atau minyak, tapi menggunakan gas bumi dan juga tenaga air terjun ya. Bahkan di Rusia rencananya dengan menggunakan tenaga nuklir atom ya rencananya untuk masa depan, sehingga mereka bisa lebih efisien dalam melakukan penambangan Bitcoin ya. Nah, terus yang kedua, mereka menggunakan teknologi kontainer. Kalau rekan-rekan lihat tadi di video pada saat lokasi tambang, teknologi kontainer itu tidak banyak digunakan oleh penambang Bitcoin di dunia. Ya, banyak penambang Bitcoin di dunia itu menggunakan gedung, menempatkan mesin tambang mereka. Satu contoh, beberapa perusahaan yang ada di Alaska, ya kan, itu mereka menggunakan gedung ya. Jadi mesin-mesin ditaruh dalam gedung ya. Tentu saja lebih efisien dengan kontainer ya, karena mereka tidak perlu menyiapkan pendingin ruangan khusus karena di dalam kontainer itu sudah ada penangkap angin yang langsung berfungsi sebagai air conditioner atau pendingin ruangan ya. Terus yang berikutnya tentu saja fleksibel, kalau misalnya terjadi bencana mereka bisa pindah-pindah dengan fleksibel, beda kalau dalam gedung gitu ya. Nah, dan tentu saja banyak teknologi lainnya yang membuat mereka bisa efisien. Dan terbukti memang beban biaya listrik yang dibebankan cuma 0,032 USDT per kWh ya. Nah, jadi itu Mas Irfai ya, saya dengan teman-teman sejak 2019 sudah mulai menambang Bitcoin. Namun kebanyakan memang di tahun 2022 sudah selesai semua masa penambangannya, ya kan? Dan kebetulan kami baru mulai mengikuti penambangan baru lagi di lokasi yang baru, karena dulu saya menambangnya di Kazakhstan, ya sampai 2022. Kemudian lokasi baru ini mulai start sejak 2022 akhir. Namun saya pribadi baru memulai betul-betul di lokasi tambang yang baru ini di kira-kira bulan Agustus 2024 lalu, ya. Jadi kita baru mulai sama-sama untuk lokasi yang baru. Jadi kami masih menceritakan konsep penambangan baru ini kepada rekan-rekan lainnya di seluruh Indonesia ya. Dan kalau Mas Irfai bertanya, saya sehari-hari adalah salah satu GM di salah satu perusahaan multinasional ya. Jadi kebetulan memang saya work from home ya, Mas Irfai ya. Jadi setiap hari sibuknya ya Zoom seperti ini Mas. Ya, setiap hari sibuk Zoom ya dengan teman-teman yang lain di berbagai belahan Indonesia. Jadi itu kesibukan saya Mas Irfai. Kalau Mas Irfai ingin tahu keseharian ya, nanti boleh kita bicara lebih dalam lagi Mas ya. Oke, baik. Pak Agus Ana, bagaimana Pak Agus? Tadi Pak Agus Ana sempat telepon saya sebelum Zoom. Gimana Pak? Sudah lebih jelas Pak Agus? Ya, terima kasih Pak Jun. Mau tanya lagi nih, nyambung lagi yang saya tadi sempat nyambung dengan Pak tadi ya lewat telepon. Yang pertama Pak, sebenarnya yang nanti untuk distribusi BTC ini, apakah yang dari e-mine-nya atau dari Minebase-nya, Pak? Dari Minebase, Pak. Oh, dari Minebase, Pak ya? Iya, dari Minebase. Jadi Minebase lah yang langsung mendistribusikan hasil penambangan, karena kan sumbernya dari penambangan kan. Oh, oke, Pak. Nah, jadi kalau yang dikelola oleh iMine itu khusus yang 35%, Pak. Ya kan? Makanya kenapa di wallet itu nanti ada 2 wallet Pak. Ini saya mau tunjukin ya buat Pak Agus sana ya, biar ada bayangan. Jadi ada 2 wallet, di mana di 2 wallet itu memang ada ada 2 wallet yang sumbernya berbeda nanti. Ya, ini saya mau liatin ya. Ini saya coba sign in misalnya. Oke, ini coba saya buka misalnya. Oke. Ini saya buka sebentar. Oke. Nah, ini contoh ya, 101 733. Oke. Nah, ini. Ya, ini contoh ya, Pak ya. Baik, di My Wallet ini ya. My Wallet ini ada general balance, ada mining balance ya, Pak ya. Ini Bapak perhatiin baik-baik, Pak. Nah, ini. Jadi, My Wallet itu kan ada 3. Ada overall. Kalau overall balance itu adalah gabungan, Pak. Gabungan dari 2 wallet, yaitu dari general balance sama mining balance, gitu ya. Jadi gabungan. Nah, kalau general balance itu adalah bonus dari yang tadi saya sempat ceritakan ke Pak Agus Ana.
Yang 35% dikelola iMine itu dari sini Pak, di sini tempatnya, General Balance. Nah, yang sumber bonus yang ini dari pengembangan jaringan penambang itu ya dari sini, jadi dari iMine. Kalau ini dari iMine Pak. Nah, kalau mining balance itu adalah hasil penambangan. Nah, yang ini yang dari Minebase. Yang masuk ke kita yang dari Minebase setiap harinya. Nah, ini contoh kayak gini. Nah, ini yang setiap hari ini maksudnya ini dari Minebase. Yang di mining balance. Karena mining ini kan dari penambangannya. Ya. Nah, namun kalau general balance, ya itu dari dari bonus yang tadi saya sudah ceritakan. Ya. Dari bonus yang sudah kita ceritakan dan kemudian mereka alokasikan yang 35% itu, nah ini yang dibagi ke kita gitu loh. Nah ini dari iMine kalau yang ini, ya. Nah ini dan kita bisa tarik setiap saat. Nih contoh saya narik kemarin $1.700 ya, sekitar 0,018 Bitcoin gitu ya. Ini contoh, ya kan. Jadi kita bisa tarik kapan aja, seperti yang tadi saya sudah informasikan. Gitu Pak Agus. Jadi artinya ada dua wallet Pak. Oke Pak. Lanjut Pak ya. Ya, silakan ada lagi Pak Agus. Pak, tadi kalau nggak salah itu Pak Jun ada tunjukkan adalah ada 4 item yang forward yang disampaikan sama perusahaan. Salah satunya adalah untuk mining 10%, ya. Kemudian berikutnya adalah mekanik dan sebagainya. Bisa dibantu Pak di ini Pak? Oh oke. Jadi saya bagikan dulu ini. Tadi di presentasi saya itu ada, jadi dari 100% uang yang Pak Agus keluarkan untuk menyewa mesin, atau saya sebut sebagai membeli hash power ya Pak ya, itu adalah 35%-nya ini dikelola oleh iMine untuk biaya promosi, distribusi, dan pemasaran. Ya. Nah, 65%-nya itu adalah untuk diberikan kepada Minebase untuk betul-betul menghandle selama kontrak, handle mesinnya dan sebagainya selama kontrak 3,8 tahun atau 1.400 hari. Nah, 35% ini terdiri dari apa? 35% ini. 35% ini terdiri dari kalau hak kepada kita mitra ya Pak, mitra yang mengembangkan jaringan penambang. Itu ada 4 Pak. Jadi yang diambil dari 35% ini. Ya, jadi dari 35% itu ada yang diambil pertama adalah 10%. Ini referral commission, Pak. Jadi ketika Pak Agus melakukan referensi kepada rekan-rekannya, Pak Agus sana akan mendapatkan 10%. Berapapun paket yang Pak Agus referensikan, gitu loh Pak. Ya kan? Nah, paket kan ada banyak tuh Pak. Ada paket nano, ada paket mikro, ya sampai paket gold. Nah, yang menarik di sini adalah semua mendapatkan hak yang sama. Berapapun paket joinnya Pak Agus Ana. Jadi artinya walaupun misalnya Pak Agus Ana joinnya paket lebih kecil dan Pak Agus Ana mereferalkan orang yang lebih tinggi paketnya, itu tetap commission referralnya adalah 10%. Nah, dan yang menarik adalah 10% commission ini dibayar dalam bentuk Bitcoin, Pak. Ya, itu menariknya. Ya, dan pengalaman saya ini yang membuat jadinya aset kita tuh jadi berlipat-lipat gitu dengan pembayaran dalam bentuk Bitcoin. Kenapa? Karena kalau misalnya sekarang harga Bitcoin-nya lagi rendah, kita dapat komisi dalam bentuk Bitcoin, maka nanti pada saat harganya jadi tinggi kan dia ikut naik harganya. Nah itu maksudnya. Makanya kenapa komisi dalam bentuk Bitcoin ini asik banget. Karena penghasilan kita itu bisa mengalahkan inflasi yang terjadi. Nah, saya sudah sering sampaikan kan, kalau kita punya penghasilan dalam bentuk rupiah itu udah biasa, dalam bentuk dolar itu oke lah. Tapi lebih dahsyat lagi kalau income kita itu Bitcoin gitu kan. Karena income kita itu tidak fix gitu loh. Jadi kita dapat hari ini, ternyata kalau kita cairkan di masa depan, dia kan lebih banyak. Gitu. Nah itu yang saya alami secara pribadi dan keluarga, mengapa akhirnya bisa perlipat gandaan aset itu jadi lebih cepat. Karena value-nya kan meningkat. Nah terus yang kedua ada namanya komisi cycle Pak. Jadi komisi cycle itu besarnya 3%. Nah, komisi cycle itu ketika terjadi yang namanya pertumbuhan jaringan miner, Pak. Jadi saya mau contohkan begini. Pak Agus misalnya mengajak miner A dan miner B. Ya, miner A dan miner B. Pada saat Pak Agus mengajak miner A dan miner B, Pak Agus kan dapat 10% tadi referral commission-nya kan. Nah, demikian juga A itu akan mengajak misalnya ngajak keluarganya atau temannya C gitu. Dia mengajak. Maka si A juga akan dapat hal yang sama, yaitu 10%. Nah, demikian juga dengan B. B akan terus mengajak.
ya mengajak D, dan dia dapat 10% juga si B. Dan secara tanpa kita sadari, Pak Agus Hana dan teman-teman sekalian, ini jaringan miner ini bisa bertumbuh sampai ujung dunia nanti, ya kan? Nah, ini pengalaman saya nih, Pak Agus ya, dan teman-teman sekalian di 2019. Ya terus terang saya cukup beruntung sebenarnya. Saya bukan orang hebat menurut saya ya, karena saya beruntung aja. Kebetulan ketemu A itu seorang pilot, kapten pilot, namanya Kapten Pilot Yudi, senior pilot, dan ketemu B itu adalah seorang dokter KIK namanya. Jadi kenalnya cuma 2 orang aja, A dan B gitu ya. Nah, tapi si kapten pilot ini akhirnya mengajak teman-temannya. Ada di Hong Kong Airline, ada di Belanda, ada di Thai Airline, ada di Australian, dan sebagainya. Jadi berkembang sampai sana gitu kan. Demikian juga yang B, Pak Dokter ini tiba-tiba karena dia nyaman dengan hasil tambangnya, ya udah dia mengajak teman-temannya gitu kan. Nah, tapi terus terang memang saya pribadi waktu itu tidak bisa menyentuh teman-teman mereka karena waktu itu masa-masa corona ya kan. Jadi kalau kita ingat ya, waktu saya mengembangkan bisnis ini 2019 itu 2020 corona lockdown kan. Kita lockdown itu sampai 2021 kan kalau nggak salah. 2021 2022 ya, masih lockdown terus kan itu kan. Jadi terus terang waktu itu memang nggak ketemu siapa-siapa ya, cuma hubungan lewat grup lewat mereka saja. Jadi nggak banyak ketemu orang. Sehingga nggak banyak yang bisa saya sentuh langsung. Paling saya bisa sentuh hanya mereka aja ya. Orang-orang tertentu aja yang kebetulan pernah ketemu. Nah, tapi maksud saya begini. Jadi dari pertumbuhan A, B, C, dan seterusnya ini Pak Agus Hana, itu akan ada poin, Pak. Poin itu akan bertambah. Jadi poin itu bertambah. Setiap ada 5 poin. 5 poin di kiri dan 5 poin di kanan, ya, di jaringan binarinya. Di kanan kiri ada 5 poin. Maka Pak Agus dapat komisi cycle namanya. Sebesar 3% tadi, ya 3% komisi cycle-nya jumlahnya, dan itu terus unlimited level tanpa batas kedalaman. Karena produk ini produk internasional, jadi nggak menutup kemungkinan jaringan miner kita itu akan bertumbuh sampai kemana-mana gitu. Karena produk itu kan produk internasional. Karena kalau Pak Agus, Ana dan teman-teman cerita mengenai Bitcoin gitu ya, itu semua orang seluruh dunia ini sebagian besar tahu lah apa itu Bitcoin. Nah, cuma sekarang tinggal diedukasi apa itu penambangan Bitcoin itu aja. Ya kan, satu contoh kayak di Indonesia aja kan sebenarnya orang yang megang Bitcoin itu berdasarkan data terakhir ya itu mencapai hampir 500 triliun rupiah. Orang Indonesia yang megang Bitcoin hari ini gitu. Hanya saja mereka belum semua terjun dalam bisnis penambangan. Jadi kebanyakan adalah saving atau menyimpan Bitcoin. Nah, ini adalah komisi yang kedua. Nah, komisi yang ketiga itu disebut sebagai matching. Nah, matching itu dapat lagi sekitar 2,5% lagi. Ya. Dan yang terakhir itu adalah reward. Reward itu sekitar 5% lagi lah reward. Ya kan? Dari totalnya. Jadi totalnya itu sebenarnya dari 35% itu yang dibagikan ke kita sebagai mitra itu sekitar 20, maksimumnya 25% lah Pak. Sekitar 25%. Jadi masih ada sisa sekitar 10% yang dikelola oleh iMine untuk biaya promosi mereka. Ya kayak kemarin ada event di BNDCC Nusa Dua itu mereka tentunya ada biaya dari situ dan sebagainya. Jadi mereka rajin bikin event lah. Dan kebetulan Indonesia udah 2 kali event Pak. 2019 dan kemarin 2025 kemarin ada event internasional dihadiri oleh banyak negara. Nah gitu. Nah, jadi itu Pak Agus, artinya poinnya Pak, yang tadi pembagian percentage-nya tadi. Kira-kira jelas Pak Agus? Oh, berarti gini Pak Jun, ya ini termasuk binary juga ya? Dia sistem binary, karena binary itu sistem yang paling mudah Pak. Bukan multi-level marketing Pak. Oke. Iya. Ya, apa binary Pak. Nah, terus gini Pak Jun. Ini tentu juga kita mempertimbangkan di samping adalah untuk mining. Iya. Ini juga ada bagusnya juga sistem binary kan gitu Pak ya? Ya, betul. Kalau menurut Pak Jun, kalau misalnya nih Pak Jun, ya, saya punya duit misalnya 75 juta, itu gimana sistem yang paling bagus, strategi yang paling untuk Pak Jun ini mau dialokasikan ini kira-kira? Oke, satu hal yang mau saya sampaikan adalah perusahaan ini pernah punya pengalaman, dan kalau nggak salah saya tadi sempat cerita ke Pak Agus Hana kan. Pengalaman perusahaan ini adalah waktu itu kami semua penambang itu tidak diterapkan KYC. KYC itu Know Your Customer. Jadi artinya semua penambang itu bebas memiliki banyak akun Pak.
Ya, saya sendiri waktu itu punya sampai 7 akun gitu kan ya, karena biasalah strategi bidari kan begitu kan, kita yang ngerti itu pasti mainnya 3 atau 7 akun gitu kan. Nah, namun ternyata hal itu nggak diperbolehkan. Satu contoh gini, kalau Pak Agus Ana dan teman-teman tahu Indodax ya, Indodax itu kan nggak bisa satu ID yang sama atau satu KTP yang sama bikin yang kedua gitu kan, nggak mungkin kan Pak? Karena tidak boleh di aturan dunia cryptocurrency itu satu identitas memiliki 2 exchanger. Nah, sebenarnya dalam bisnis iMan ini juga sama. Jadi karena diterapkannya aturan KYC untuk mencegah yang namanya money laundering, maka satu orang itu satu ID itu hanya bisa buka satu akun, Pak Agus. Ya kan? Jadi satu ID hanya bisa buka satu akun saja. Ya. Nah, artinya satu identitas ya. Nah, kalau misalnya Pak Agus mau menambah akun ya berarti pakai identitas yang lain. Tapi kan kita punya identitas kan juga terbatas gitu. Jadi nggak mungkin banyak kan gitu kan. Nah, jadi artinya itu ketentuan KYC yang ada. Nah, jadi kalau saya sarankan adalah untuk satu akun itu dikejar sampai goal dulu, Pak. Ya, jadi maksud saya begini. Ini saya sarankan tuh begini. Kita kan punya ada dari nano ya kan, nano, kemudian ada mikro ya kan, kemudian ada mini ya kan, kemudian ada basic gitu ya, basic kemudian standar dan gold gitu ya kan. Nah, kita di dalam konsep iMine di satu akun ini boleh di top up, Pak. Jadi top up, ditambah-tambah terus unlimited. Ya, jadi boleh tambah-tambah. Jadi satu akun itu karena aturan KYC, kita kan tidak boleh punya akun kedua dan ketiga jadinya karena identitas kita cuma satu gitu kan. Nah, tapi satu akun tuh boleh punya banyak mesin ya sampai maksimal mesinnya unlimited ya. Nah, saya contohkan aja begini, misalnya. Ini contoh misalnya punya teman saya yang kebetulan anggota dewan. Saya contohin aja ya. Oke, ini misalnya, oke, ini bos DPR, ini teman anggota dewan nih. Saya contoh bukain ya. Nah, ini akunnya satu, ya kan? Tapi dia punya mesin banyak. Nah, ini kita lihat di My Package. Nah, ini My Package. Nah, ini Pak Agus bisa lihat di My Package. Itu beliau yang paling atas itu yang paling baru, yang paling bawah itu yang paling lama gitu. Nah, jadi yang tanggal 11 Agustus itu beliau membeli 2 paket standar. Kalau lihat itu tanggal 11 Agustus 2024, beliau membeli 2 paket standar. Jadi paket standar itu satu paket standar itu yang 63 jutaan kalau nggak salah, Pak. Ya kan? Jadi kalau 2 berarti kan sekitar 126 jutaan ya. Nah, jadi mulainya tanggal 12 Agustus, berakhirnya nanti di mesin yang 2 itu adalah 25 November 2027 gitu kan. Nah, kemudian beliau nambah lagi di tanggal 21 Oktober, nambah lagi standar 21 Oktober. Nah, nanti mesin yang baru yang 21 Oktober itu nanti jatuh temponya 22 Agustus. Jadi masing-masing mesin tuh beda-beda jatuh temponya. Berhenti masa penambangannya maksudnya. Nah, ada lagi yang tanggal 16 November standar lagi, nanti berhentinya tanggal 17 September 2028 ya. Nah, jadi lalu kalau kita bicara mengenai konsep strategi pengembangan jaringan, ya memang Pak ya, akan maksimal itu kalau misalnya Pak Agus bisa saja misalnya kalau mau bermain maksimal ya minimal 3 akun atau 7 akun ya. Tapi memang nggak bisa nama sendiri Pak. Ya mungkin harus nama istri atau nama anak atau gimana gitu ya. Nah, tapi akun yang pucuk ini usahakan memang kekejar sampai goal gitu loh Pak. Jadi biar maksimal hasilnya. Maksudnya begini, penting sekali kita punya akun goal. Kenapa penting punya akun goal? Karena yang pertama adalah kadang-kadang nih Pak, ketika kita mau nunjukin sama teman kita gitu kan, kalau mereka nanya gitu, nah kalau kita bisa tunjukin nih loh akun saya goal, nah itu biasanya mereka lebih percaya diri lah ya kan. Untuk ikut sama-sama paket goal gitu kan. Tapi kalau belum goal rasanya agak kurang bisa meyakinkan diri mereka kan gitu. Nah, jadi bisa mulai Pak. Jadi misalnya tadi Bapak bilang punya 75 juta sekian, nah itu bisa kalau nggak salah itu bisa ngambil 2 paket Pak. Jadi kalau nggak salah itu paket yang standar ya kan. Bisa standar ditambah dengan paket
Ini Pak, paket mikro, ya standar dan mikro kalau nggak salah. Nah nanti coba ini lagi dikonsultasikan lagi dengan Pak Arju, ya. Jadi bisa ngambil 2 paket langsung. Nah nanti paket-paket itu akan ditambah-tambahkan dan nanti bisa diakumulasi untuk bisa menjadi paket gold di dalam satu akun. Gitu Pak. Halo Pak Agus. Oh. Ya Pak. Ya, jadi begitu Pak Agus. Oh gitu Pak ya. Jadi yang dimaksud dengan upgrade tadi bukan berarti yang tadinya di mini terus kemudian ditambahkan sehingga dia menjadi nilai paket yang lebih di atasnya, bukan itu Pak ya. Tetapi pembelian daripada paket-paket yang lain kemudian itu dikumulasi jadi menjadi gold kan gitu maksudnya Pak ya. Ya betul. Dan yang penting kan kita ngejar hasilnya. Kalau saya contohkan begini. Contoh yang tadi yang teman di DPR ini saya lihat di My Wallet-nya. Di My Wallet-nya dia itu di mining balance itu jadi ini kan hasil setiap hari ya Pak ya. Kalau kita lihat ini hasil setiap harinya. Jadi hasil setiap harinya itu ini contoh yang paling baru tanggal 31 Januari ya tadi pagi jam 2. Ini hasil setiap harinya. Kalau kita lihat nah ini hasil yang paling atas ini hasil yang hari ini yang paling atas. Nah, kalau kita klik di sini dia akan muncul Pak, ada 5 hasil gitu. Jadi dalam satu hari itu ada 5 mesin yang menghasilkan buat yang bersangkutan. Gitu. Nah, tapi ya tadi tujuannya memang mengejar goal ya. Kalau ini udah goal plus sih Pak ya. Karena ini kalau hitungan saya udah sekitar 2 goal lah ini. Karena dia tambah-tambahin paket standar tuh ada 4 ya. Belum lagi ada tambahan 1 lagi 5 ya. Jadi ada 5 mesin yang bekerja bersama setiap hari. Jadi makanya kelihatan hasilnya juga 5. Kalau kita klik ini balik dia. Nah, klik lagi kelihatan kayak gitu. Jadi tiap hari itu hasilnya ada 5 mesin yang menghasilkan. Nah, gitu Pak. Nah, jadi istilahnya itu upgrade ya atau upgrade itu tambah paket lah, ya kan? Nah, tapi kalau Bapak mau bikin akun berikutnya ya memang harus identitas yang berbeda, Pak. Gitu, Pak. Oke, Pak. Iya. Lanjut Pak, boleh jelas, Pak? Bagus? Oke. Jelas baik. Pak. Ya, sip. Pak, mau tanya lagi, kalau menurut Pak Jun, apa istimewanya Mindbase atau dalam hal ini Mind dibandingkan dengan kompetitor yang lain, Pak? Yang pertama begini, saya tadi udah cerita, sorry saya mau tanya dulu, Pak Agus asli mana? Denpasar, Pak. Oh, Denpasar ya. Orang Bali ya, Pak ya? Orang Bali yes, ya? Iya, Pak. Oke. Ya. Pak Jun di mana posisinya, Pak? Saya di Jakarta, Pak. Di Jakarta. Oke. Ya, maksudnya yang gini, ini saya mau cerita sedikit mengenai Mindbase ya. Saya mau liatin Mindbase. Oke, sebentar. Oke, sebentar. Oke. Kelebihan Mindbase yang pertama ini, Pak. Nah, ini saya mau liatin ya. Teknologi kontainer ini, Pak Agus. Ya. Jadi teknologi kontainer ini sebuah teknologi memang yang diambil oleh Mindbase itu dari Israel, ya kan? Jadi teknologi Israel ini dalam menerapkan kontainer penambangan. Nah, karena kalau penambangan pada umumnya Bitcoin itu dia nggak pakai kontainer. Jadi mereka itu bangun gedung, Pak. Nah, dengan teknologi kontainer seperti ini, itu mesin-mesin diletakkan di dalam kontainer. Nah, satu pertimbangannya adalah mereka ini lebih efisien dari sisi investasi untuk penempatan mesin. Ya, dan yang kedua, mereka tidak perlu AC khusus karena di kontainer ini kontainer canggih, Pak. Jadi dalamnya itu sudah ada penangkap angin yang bisa menghasilkan pendingin udara secara otomatis. Dan kemudian yang kedua adalah dia fleksibel. Karena beberapa lokasi tambang ini kan kalau Pak Agus lihat dan teman-teman itu kan jauh Pak dari mana-mana. Kayak di Kazakhstan itu daerah dingin minus 4 derajat. Tuh kalau lagi salju bisa saljunya tebalnya 3-4 meter. Demikian juga yang Mongolia dalam dulu. Kemudian kalau di Latam beda cerita. Kalau Belatam ini dia tidak dingin, cuma berangin. Nah, dia di Latam itu kenapa dia tidak cari daerah dingin? Karena dia ngejar gas alamnya. Karena sebenarnya di Argentina itu gas alamnya itu dibuang oleh pemerintah Argentina, ya kan? Jadi udah nggak dipakai lagi oleh pemerintah Argentina, ya kan? Nah, jadi akhirnya mereka bekerja sama dengan pemerintah Argentina. Jadi daripada dibuang, ini loh kita manfaatkan gitu gas alamnya itu.
Nah, akhirnya ini mesin untuk memanfaatkan gas alam tadi menjadi listrik, Pak. Ini mesinnya kayak gini. Nah, tadi Pak Agus bisa lihat di video-video tadi kan ada banyak, tadi ada wawancaranya dan sebagainya. Nah, mesin inilah efisiennya juga gitu loh. Jadi beberapa perusahaan penambang Bitcoin lainnya mereka menggunakan batu bara dan minyak Pak dalam melakukan penambangan Bitcoin. Tentu saja biayanya lebih mahal, Pak. Ya, dan saya kebetulan sudah survei, Pak Agus, dari beberapa perusahaan cloud mining yang menawarkan digital mining seperti iMine, itu kita itu paling murah. Ya, saya mau buktikan di akun ya. Jadi ini saya buktikan di akun. Di akun tuh kelihatan, Pak, ada biaya listrik yang dibebankan. Kita lihat di My Package ya, Pak ya. Di My Package, nah ini. Nah, ini Bapak bisa lihat. Nah, ini kontraknya jelas bahwa biaya electricity cost-nya itu maksimum 0,036 USDT per kWh. Dan ini nggak akan berubah sampai dengan akhir kontrak, karena ini sifatnya kan kontrak. Nah, di sini kan kelihatan power consumption dari masing-masing mesin, kan ada yang 8.176 watt, ada 1.512 watt, ya sekali lagi makin kencang terahash-nya memang daya listriknya makin kencang gitu kan. Dan biayanya juga lebih tinggi, tapi kita udah nggak mikirin biaya ya, karena setiap hari itu hasil Bitcoin yang kita terima, Pak Agus, itu sudah dipotong dengan biaya listriknya, ya kan? Nah, ini paling murah, Pak Agus. Kebetulan saya sudah survei. Ada perusahaan lain yang namanya Hashing 24. Ada perusahaan lain yang namanya Ecos Cloud Mining. Ya kan? Itu rata-rata di atas 0,04 USDT per kWh. Ada yang sampai 0,07 USDT per kWh. Nah, terus terang dari semua yang saya pernah temui, iMine ini paling murah, 0,036 USDT. Jadi artinya dari sisi biaya yang dibebankan ke kita tiap hari itu lebih murah. Nah, pertanyaan pentingnya kenapa lebih murah? Ya itu tadi, Pak. Karena mereka efisien menggunakan green energy mining yang tidak menggunakan sumber daya listrik yang mahal, yaitu batu bara dan minyak. Ya, nah itu kata kuncinya di situ, Pak Agus. Ya, dari sisi biayanya. Itu, Pak Agus. Oke, Pak, mungkin distribusi dulu dengan yang lain, Pak. Ya, oke. Baik. Baik, silakan yang lain. Pak Redana Bali, Pak Yusuf, Aziz, Pak Daniel. Pak Redana, Pak Sekerta, silakan. Mas Irfai, oh ya, ini Mas Irfai dan nanya nih saya lihat. Kalau transfer saldo e-mine maksimalkan 24 jam, biasanya ada biaya berapa pajaknya? Kalau pajak nggak ada, Mas Irfai, ya kan? Jadi dari iMine ke exchanger Indodax misalnya itu nggak ada pajak. Ya, yang ada adalah biaya transaksi saja. Biaya transaksinya murah, Mas Irfai. Jadi nggak sampai, sekitar belasan ribu rupiah lah kalau pengalaman saya. Ya, cuma memang untuk penarikan itu harus ada minimal. Ya, jadi nggak bisa saldo kecil ditarik. Jadi minimal itu sekitar saldo 25 USDT. Kalau rupiah itu ya sekitar 300 ribu rupiahan lah bisa ditarik. Karena kalau di bawah itu biayanya nggak cukup gitu loh, Mas. Biayanya nggak cukup untuk melakukan transaksi. Ya, biaya minernya nggak cukup. Jadi memang harus dilihat itu kan senariknya dalam bentuk Bitcoin kan, tapi kan kelihatan di situ value USDT-nya kelihatan, Mas. Nah, itu pada saat narik itu minimum saldo itu kalau bisa di atas di atas 25 USDT ya. Nah, ini saya mau liatin Mas Irfai biar lebih jelas lagi mengenai penarikan tadi ya. Misalnya ini soalnya belum pernah narik, ini saya keluar dulu ya. Saya mau cari yang pernah narik. Misalnya Bu Puspita nih, nah, Bu Puspita ini udah pernah narik nih. Semoga belum pasang Google nih. Nah, belum pasang dia, masih bisa dilihat ya. Oke, kita lihat ini contoh ya. Ini contoh, oke. Ini ya kan. Nah, ini Mas Irfai ya. Ini contoh tanggal 9 Januari, ini Bu Puspita ini ada narik ya kan. Bagi layar, Pak. Hah? Oh, lupa ya, belum ya. Sorry. Lupa. Bentar. Ini nih. Nah, ini Mas. Sorry. Ini saya lihat halaman 2. Nah, ini. Nah, ini tanggal 9 Januari. Ini kan ada tanggalnya ya. Jadi semua transaksi itu kan kelihatan.
ini Bu Puspita narik 0,02468,519 Bitcoin atau setara dengan 2.337 USDT ya. Nah, jadi gini maksud saya Mas Irfai. Mas Irfai kalau mau narik, lihat saldo yang sebelah kanan itu pas mau narik itu berapa value-nya. Sorry, lihat saldo di atasnya ya, saldo akumulasinya lihat. Nah, ini kan di sini ada saldo nanti ya, ada saldo general, ada saldo mining balance. Intinya sama-sama begini. Contoh kalau kita bicara general balance ini kan saldonya 748 USDT, tapi kan dalam bentuk Bitcoin kan saldonya. Nah, kalau sudah kayak gini, ini udah bisa ditarik, karena nilainya udah di atas 25 USDT, ya kan? Demikian juga mining balance. Nah, mining balance-nya 939 USDT. Nah, kalau ini udah bisa ditarik juga, gitu, karena di atas 25 USDT. Ya, jadi kalau mau narik tinggal withdraw aja. Nah, jadi pastikan dilihat itu, Mas. Artinya, saldonya itu, value saldonya di atas 25 USDT. Ini pengalaman ya, Mas, berdasarkan pengalaman. Karena, itu bisa tergantung miner. Ya, dan biasanya transaksi sih memang pengalaman sih tidak lebih dari 24 jam, Mas. Cuma saya selalu sampaikan kalau ada yang bertanya berapa lama sih transaksinya dari e-mine ke Indodax misalnya atau ke toko kripto atau yang lainnya, ya saya selalu bilang maksimum 24 jam gitu. Tapi dalam pengalaman ya dalam beberapa jam udah masuk harus. Ya, dalam pengalaman kami ya dalam untuk penarikan gitu. Ya. Value USDT-nya juga berubah-ubah sesuai interaktif, ya, Pak. Berubah. Ya, betul. Jadi value USDT-nya juga berubah-ubah, tergantung harga kan. Jadi kenapa disebut dengan interaktif wallet, interaktif dashboard? Karena memang di sini kan tertera value USDT-nya kan. Nah, cuma ini ya berubah-berubah, tergantung harga Bitcoin kan. Karena sebenarnya saldo sebenarnya adalah Bitcoin 0,01618902 Bitcoin. Ya, sehingga dia value-nya bisa berubah-ubah ya sesuai dengan harga Bitcoin. Oke. Nah, kemudian Mas Irfai bertanya nih, baiknya disimpan di e-mine atau reinvest di wallet Indodax. Jadi gini, kan ini bentuknya di e-mine ini Bitcoin, Mas. Ya kan? Nah, kalau Mas misalnya pindahin ke Indodax, itu tetap bentuknya Bitcoin. Jadi bukan berarti Mas Irfai invest di Indodax, bukan. Jadi Indodax itu bukan tempat investasi. Indodax itu adalah exchanger yang berfungsi menyimpan. Ya, nah jadi artinya kalau Mas Irfai pindahin dari iMine kepada Indodax itu cuma pindah tempat aja. Ya, cuma saya sarankan ya simpennya di Indodax lah. Ya, jangan di e-mine simpennya karena bagaimanapun kita lebih percaya dengan Indodax kan di Indonesia kan. Indonesia ada penjaminan ya kan untuk Indodax. Jadi simpennya di Indodax. Makanya saya selalu sarankan teman-teman untuk memindahkan secara rutin dari iMine ke Indodax. Jadi nabungnya itu di Indodax, nabungnya bukan di e-mine gitu, ya. Nah, tapi berkenaan dengan adanya biaya transaksi, walaupun murah cuma belasan ribu rupiah, ya tapi jangan sering-sering gitu loh. Maksudnya kalau tiap hari narik kan terasa juga gitu loh, ya kan. Kalau saldonya gede sih nggak ada masalah. Kalau saldonya kecil kan terasa dipotong belasan ribu rupiah, Mas, gitu loh. Jadi tergantung saldonya lah. Ya kayak tadi Bu Puspita kalau saya lihat, saya perhatikan dia ya sebulan sekali dia narik withdrawal kan. Cuma ya memang lumayan hasilnya. Kalau kita lihat kan dari hasil miningnya aja dia bisa rata-rata, nah ini lihat nih, rata-rata sekitar $43, $40, $46 dan seterusnya rata-rata per hari kan dalam bentuk Bitcoin ya, bukan dalam bentuk value USDT. Nah, kalau seandainya kita mau bicara dalam bentuk value, ya lumayan juga profitnya. Karena kan kalau 43 USDT itu rupiahnya kan sekitar Rp700.000 setiap hari gitu kan. Kan lumayan gitu. Nah, sebagai informasi ini mesin gold ya, mesin gold. Jadi maksudnya begini, kalau seandainya rekan-rekan mau menjadikan ini sebagai return on investment jangka pendek juga oke juga gitu loh. Karena terus terang memang dalam 3 bulan terakhir ini aja profit atau angka profit daripada Bitcoin mining ini ya lumayan di atas 8% dalam sebulan. Bahkan bulan lalu pernah menyentuh angka 15%. Tapi saya nggak mau ngomong itu sebagai satu hal yang pasti diterima ya, karena sebagai informasi harga Bitcoin itu fluktuatif. Nah, ini kita harus belajar dewasa untuk memahami ini ya. Jadi maksud saya jangan sampai nanti rekan-rekan memahaminya, oh enak nih join pakai gold sehari 700.000 ya, jangan begitu ya kan. Karena bisa saja lebih besar, bisa saja lebih rendah gitu loh maksudnya. Bisa fluktuatif. Namun kalau kita bicara histori memang 3 bulan terakhir ya terus terang 3 bulan terakhir ini bagus teman-teman.
3 bulan terakhir ini rata-rata per bulan tuh di atas 8%, bahkan pernah nyentuh 15% kan. Kalau nggak salah 2 bulan lalu tuh 15% sebulan. Kalau kita bicara profit loh ya, gitu loh. Nah, cuma saya tidak ingin mengajak teman-teman itu terjebak ke situ. Saya ingin mengajak teman-teman itu menyimpan Bitcoin dalam 3-4 tahun gitu. Kenapa? Karena kalau tiap bulan teman-teman cairkan kan nggak punya Bitcoin lagi gitu. Nanti pada saat Bitcoin-nya betul-betul berlipat nanti di 3-4 tahun kemudian, Bitcoin-nya udah saldonya udah habis gitu kan. Karena nggak ada yang udah dicairkan jadi rupiah gitu ya. Nah, saya sendiri juga belum pernah mencairkan sepeser pun Bitcoin saya sampai hari ini. Ya, saya yakin kayak Bu Puspita juga enggak. Jadi dia pindahin ke Indodax itu, saya yakin didiamin di Indodax gitu. Karena saya tahu kayak Bu Puspita ini orangnya ya nggak butuh duit bulanan gitu. Jadi memang dia join di penambangan Bitcoin ya tujuannya untuk memang melipat gandakan aset dalam 4 tahun gitu. Ya, nah jadi itu konsepnya Mas Irfai. Jadi silakan Mas. Jadi sebaiknya saran saya pindahin ke Indodax. Nah di Indodax saran saya tetap diamin Bitcoin gitu loh Mas. Jangan diubah jadi rupiah gitu. Jadi kadang-kadang kita kan tergoda. Wah lumayan nih naik nih. Nah, kalau mau dirubah sebenarnya bisa-bisa aja. Itu kan hak Mas Irfai sepenuhnya. Cuma kita tujuannya sekali lagi nambang ini ngumpulin Bitcoin itu aja. Jadi jangan sampai nanti begitu harga Bitcoin tiba-tiba jadi 10 miliar gitu kan di masa depan, kita nggak punya saldo gitu loh, ya kan? Nah itu yang kita inginkan teman-teman bisa raih bersama iMind, ya. Oke baik, silakan. Ada lagi? Oke, udah gabung di main, kita lebih disaranin jadi leader buat ngajak sama keluarga atau fokus cari ilmunya. Jadi Mas Irfai sambil jalan Mas. Jadi saran saya Mas Irfai itu dalam mengembangkan iMind ini sambil berjalan sambil belajar Mas. Karena bagaimanapun kita itu dalam hal seperti ini kita nggak mungkin kan bisa menyerap ilmu itu secara sempurna dalam waktu singkat Mas. Saya pun masih belajar Mas Irfai. Sampai hari ini saya belajar terus Mas ya. Karena kan ilmu itu selalu baru Mas. Kayak sekarang itu ada teknologi komputer kuantum. Ya kan ada lagi namanya DeepSeek dan sebagainya. Banyak sekali hal-hal baru yang kita harus pelajari. Jadi maksud saya adalah belajar itu nggak ada hentinya Mas. Kita semua masih sama-sama belajar. Jadi maksud saya adalah Mas Irfai dalam bisnis seperti ini bisa sambil mengembangkan bisnis sambil belajar. Jadi maksud saya jangan nunggu sampai pintar dulu baru mengembangkan bisnis gitu kan. Nah kalau saya sih terlambat kalau mau begitu Mas. Jadi maksud saya gini, tujuan kita kan kita punya dream, punya impian gitu loh Mas. Nah dengan penambangan Bitcoin ini adalah salah satu cara Mas Irfai itu bisa meraih impian-impiannya dengan lebih cepat gitu loh Mas, ya kan? Dan saya selalu sampaikan bahwa yang namanya striker itu kita sebagai striker itu tujuannya bikin gol ke gawang lawan. Tapi ingat striker tidak bisa bekerja sendiri tanpa gelandang yang bantu bawa bola dari belakang. Nah gelandang itu adalah investasi yang kita lakukan. Nah salah satunya adalah ini penambangan Bitcoin. Ini adalah salah satu investasi ya yang kita lakukan sebagai gelandang yang membantu kita mencapai goal. Jadi Mas Irfai kerja cari duit, tapi uangnya harus dilipat gandakan Mas. Karena kalau Mas Irfai dapat uang dari pekerjaan atau bisnis, habis itu Mas Irfai gunakan langsung beli impian, ya itu Mas Irfai akan bekerja seumur hidup nanti. Ya, nah itulah gunanya gelandang atau investasi. Tujuannya agar kita dapat uang, kita masukin dalam sebuah instrumen investasi yang tentu saja kita udah pelajari dan dalami, sehingga dia bisa membantu kita untuk mencapai impian di masa depan. Nah itu konsepnya Mas Irfai ya. Jadi sambil jalan Mas, saran saya udah mulai undang aja di acara Zoom seperti ini. Kita edukasi Mas, jadi kita bukan secara frontal langsung mengajak mereka langsung bergabung, enggak. Kita edukasi aja. Ya, jadi edukasi itu menurut saya adalah hal yang paling penting karena kalau orang sudah teredukasi, punya pengetahuan, mereka pasti akan memutuskan sendiri Mas. Ya, jadi itu saran saya Mas Irfai, silahkan Mas Irfai bisa undang teman-temannya setiap kita ada event Zoom seperti ini. Ya. Ini acara hampir tiap hari ada, Mas Irfai ya. Jadi silahkan dimanfaatkan. Ya mau banyak orang, mau dikit orang, pokoknya edukasi terus. Karena ini kan ada rekamannya. Jadi artinya ketika direkam pasti akan bermanfaat untuk orang-orang berikutnya di masa depan. Ya, oke. Oh iya, betul ya. Mas Irfai ini punya pengalaman trauma memang karena ada komunitas yang sebelumnya ya, dikadalin sama mentor katanya, betul ya. Ya ini pengalaman buruk Mas Irfai. Artinya memang jangan terlalu percaya dengan person lah. Ya, jadi lakukan transaksi itu dengan seharusnya ya Mas. Ya, lewat exchanger lakukan sendiri. Ya. Oke, baik teman-teman, ada lagi silakan.
Cukup ya? Oke, baik teman-teman sekalian, kalau tidak ada kita cukupkan ya. Semoga nanti rekan-rekan yang mendengar